Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan. Yang pertama ada Iqbal Akbar Al-Fatah dengan NIM 211410009, Brian Pemenasi Ginting dengan NIM 2141013, Adrian Ibrahim Soleh dengan NIM 211410016, Febrianda Ahsani Sidik dengan NIM 211410021, Arista Ramafidian Al-Bagia dengan NIM 211410027, dan Putri Sylvia dengan NIM 211410040. Jadi kami akan melaksanakan praktikum koefisien gesek pada benda miring. Jadi gaya gesek merupakan gaya yang timbul akibat gesekan benda dengan permukaan lintasan. Setiap benda menghasilkan gaya gesek yang berbeda-beda bergantung pada koefisien gesekan masing-masing bendanya. Jadi tujuan dilaksanakannya praktikum koefisien gesek benda miring yaitu untuk mengetahui hubungan sudut kemiringan terhadap nilai koefisien gesek kinetis dan nilai percepatan dari benda yang bergerak pada bidang miring. Untuk alat-alat dan bahan yang kami gunakan yaitu ada bola merah, benda biru, pulpen, dan lipstick sebagai objek yang akan dianalisis. Selanjutnya ada papan ujian sebagai papan benda miring, ada laptop untuk alat menginstal software, kamera untuk merekam objek yang akan dianalisis, aplikasi tracker yaitu aplikasi yang digunakan untuk menganalisis objek, dan yang terakhir ada aplikasi Excel untuk menganalisis secara matematis. Berikut prosedur atau langkah-langkah praktikum. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua menginstal software tracker pada laptop. Yang ketiga membuat video pada papan benda miring dengan sudut 15, 30, dan 45 derajat. Yang keempat ada membuat video dengan benda yang bermassa pada papan benda miring dengan sudut 30 derajat. Yang kelima yaitu melakukan analisis objek pada software tracker untuk menentukan posisi sebuah fungsi waktu. Yang keenam yaitu melakukan analisis data secara matematis melalui metode fitting untuk memperoleh informasi percepatan benda. Yang ketujuh yaitu melakukan analisis data secara matematis dengan mengkalkulasikannya pada nilai koefisien gesek kinetis. Untuk yang terakhir yaitu dapat mengulangi langkah ke-5 sampai ke-7 untuk memperoleh data yang akan dianalisis. Oke, tahap pertama yang kita lakukan adalah kita track video yang udah kita rekam ke aplikasi tracker. Kemudian pada video ini kami menggunakan alas benda miring berupa papan ujian. Kemudian kita potong videonya dari mana awal benda bergerak sampai ke akhirnya. Kemudian setelah itu kita pilih titik kalibrasinya dan kita sesuaikan dengan panjang alas benda miring yang kita gunakan, yaitu sebesar 0,3 atau 30 cm. Kemudian kita sesuaikan titik absis pada sumbu X dan Y. Untuk memudahkan kita sesuaikan dengan papan. Kemudian kita sesuaikan sudut kemiringannya yaitu 30 derajat dan kita posisikan pada titik tengah. Setelah itu kita track, dan kali ini kita menggunakan tracking manual menggunakan kita tekan shift dan kita tinggal klik saja. Oke, sudah. Setelah itu kita copy data-datanya dan kita masukkan ke Excel. Oke, yap. Dan kita blok dulu data yang kita gunakan dan kita input ke dalam tab grafik menggunakan kita ubah polinomial.
Oke. Nah, sekarang kita buat rumusnya, yaitu kali 1/2 AT pangkat 2. Kemudian kita mendapatkan A sebesar 2 dikali Oke. Jika misal tanpa gaya gesek, kita mendapatkan ini A sama dengan 2 dikali koefisien A kuadrat yaitu X kuadrat, yaitu 0,6. Itu dapatnya 0,72. Terus kita dapat A nya, yang kalau misalnya pakai sudut kita sesuaikan dengan gravitasi dikalikan dengan sin radian. Nah, tadi radiannya atau sudutnya kita memakai 30 derajat. Kemudian langsung saja kita enter, maka kita dapat seharusnya seperti ini. Kita jangan lupa dikasih dalam kurung. Setelah itu kita mencari mu atau koefisien gaya gesek. 9,8 dikali dengan sin dalam kurung radian dalam kurung 30 derajat dikurangi dengan A yang ini dikurangi dengan dikurangi dengan A nya yang ini. Kemudian kita input rumusnya terlebih dahulu ya, biar jangan keliru. Koefisien gesek sama dengan G dikalikan dengan sin radians dikurangi A dibagi dengan G dikalikan dengan kosinus radian 30. Ini baru kita lengkapi lagi, dibagi dengan gravitasi kali dengan cos dalam kurung radian 30, disesuaikan dengan tutup kurungnya. Sip. Dan kita mendapatkan gaya gesek sebesar 0,49. Terima kasih.
kami akan melaksanakan praktikum gerak pendulum sederhana. Jadi, pendulum sederhana adalah salah satu sistem yang menunjukkan peristiwa gerak harmonik sederhana. Pendulum sederhana terdiri dari sebuah benda bermassa yang digantungkan pada sebuah tali. Jadi, tujuan diadakannya percobaan pendulum sederhana adalah untuk menganalisis hubungan panjang tali dengan periode dan percepatan gravitasi. Selain itu, juga untuk menganalisis frekuensi pendulum serta menentukan percepatan gravitasi dari sifat osilator harmonik pendulum. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu ada bola merah, mouse dan terminal listrik sebagai objek yang akan dianalisis. Kemudian ada tali dengan ukuran 80, 100 dan 120 cm untuk mengantungkan objek, laptop untuk menginstal software, kamera untuk merekam objek yang akan dianalisis, aplikasi tracker yaitu aplikasi untuk menganalisis objek. Ada mistar dengan panjang 60 cm digunakan untuk menunjukkan skala, dan yang terakhir ada aplikasi Excel untuk menganalisis secara sistematis. Berikut prosedur atau langkah-langkah praktikum yang telah kami laksanakan. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan, yang kedua yaitu menginstal software tracker pada laptop, yang ketiga yaitu membuat video dengan menggantungkan pendulum pada tali dengan panjang 80, 100 dan 120 cm pada sudut 5 dan 10 derajat. Selanjutnya yaitu membuat video dengan menggantungkan pendulum dengan massa 5 gram, 10 gram dan 20 gram pada tali dengan panjang 120 cm dan pada sudut 5 derajat. Selanjutnya yaitu melakukan analisis objek pada software tracker untuk mengetahui hubungan antara waktu dengan ketinggian sumbu Y maupun sumbu X atau pada sudut theta. Selanjutnya yaitu melakukan analisis data secara sistematis melalui fitting grafik menggunakan persamaan polinomial order 2 dari data yang telah diperoleh saat analisis objek pada software tracker untuk menentukan percepatan gravitasi dengan menggunakan software Excel. Untuk yang selanjutnya yaitu melakukan analisis pada data secara sistematis melalui fitting grafik menggunakan persamaan sinusoidal untuk menentukan frekuensi, amplitudo, dan fase. Selanjutnya yaitu mengulangi langkah kelima sampai 7 untuk memperoleh data yang akan dianalisis. Oke, seperti biasa kita masukkan videonya, kita input ke aplikasi tracker. Nah, setelah itu kita buat kalibrasinya, kita sesuaikan atas dan bawah. Oke. Ini menggunakan titik acuan 3 penggaris 30 cm. Tadi kita ubah 0,3 meter. Kemudian kita buat titik absisnya dan kita sesuaikan kemiringannya ya. Ini kita buat acuannya bingkai di sebelah kiri. Oke. Ya. Dan new, kita langsung ke track. Kita buat poinnya di pas di tengah dan kita tracking secara otomatis. Karena dengan titik seperti ini sangat sulit buat kita tracking secara manual ya. Selanjutnya kita kecilkan terlebih dahulu. Oke. Kita taruh sini. Nah, ini bisa dilihat yang pada data yang di X dan di Y. Oke. Masih terus berjalan. Sudah 200-an frame-nya dan kita bisa lihat ini grafik di Y-nya cenderung berantakan ya.
Oke. Sudah setengah. Sudah 400-an frame. Sebentar lagi hampir. Masih terus berjalan, hampir selesai. Ini kita menggunakan L sebesar 100 cm atau 1 meter, dan pendulumnya kita ganti menggunakan mouse. Oke. Yap, sudah selesai. Ini kita bisa lihat grafik X dan Y. Kemudian kita lihat di energi kinetiknya sebesar ini. Kemudian di angular velocity-nya. Yap. Nah, kita mulai analyze. Nah, untuk yang kali ini kita analyze-nya menggunakan software tracker. Nah, oke, kita analyze. Nah, ini dia kuncinya ya. Kita arahkan ke sinusoidal. Nah, ini dia persamaannya. A itu adalah amplitudo, B itu omega, dan C itu adalah fasa. Oke. Kita sesuaikan dengan grafik yang sudah kita dapat. Puncaknya kita sesuaikan, omeganya kita sesuaikan juga dengan kerapatan kerenggangan dari kurvanya. Kemudian ini fasanya tinggal kita geser-geser aja, kita cocokkan ke grafik kita. Ya, sudah bisa lah ini ya. Oke, kita atur sedikit lagi. Oke, nah 3 puncak tadi kira-kira sudah mewakilkan. Kemudian kita buka Excel. Kita buat T sama dengan 2pi kali L per G dipangkatkan 0,5 atau seharusnya akar ya. Oke. Ya. Kemudian G sama dengan 4pi pangkat 2 dikali L T pangkat 2. Oke. Nah, kemudian dia dapat, kita tahu bahwa rumus omega itu, oke, sebentar kita lihat dulu omega berapa. 2, sekian, 2,6. Omega sama dengan 2, ini 2pi 2,6 ini. Omega kan kita 2pi F. Nah, baru kita dapat nih F nya berapa. F nya itu kan berarti omega
per dalam kurung jangan lupa 2 kali 3,14 kan pi. Nah, dapat F berarti kita bisa dapat periode atau T. Nah, itu adalah 1 per dari F. Oke. Setelah itu baru kita cari gravitasinya. Gravitasi adalah 4 dikalikan dengan pi. Pi nya 3,14, kita pangkatkan 2 dikali ya L nya dari 1 ya, panjang tali dari 1 meter atau 100 cm dibagi T nya dari kita ini dapat, baru kita pangkatkan 2. Nah, jadi dapat segini dia T nya, G nya. Mungkin ada kesalahan karena mengambil video goyang-goyang dan segala macam. Oke, makasih. Di sini kami akan melaksanakan praktikum gerak parabola, di mana gerak parabola merupakan perpaduan gerak lurus beraturan atau GLB pada arah horizontal dengan gerak lurus berubah beraturan GLBB pada arah vertikal. Tujuan diadakan percobaan gerak parabola yaitu untuk menganalisis komponen-komponen yang mempengaruhi perhitungan pada gerak parabola. Selain itu juga untuk menganalisis hubungan antara sudut pelemparan theta terhadap kecepatan awal V0 dengan menggunakan software tracker dan Mr. XL. Selanjutnya, alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama, bola sepak sebagai objek pertama yang akan dianalisis. Yang kedua, bola basket sebagai objek kedua yang akan dianalisis. Yang ketiga, laptop, alat untuk menginstal software. Yang keempat, kamera, alat untuk merekam objek yang akan kita analisis. Yang kelima, aplikasi tracker, aplikasi untuk menganalisis objek. Yang keenam, mistar, 50 cm, alat untuk menunjukkan skala. Yang ketujuh, aplikasi Mr. XL, aplikasi untuk menganalisis secara matematis. Selanjutnya, prosedur praktikum. Menyiapkan alat dan bahan. Selanjutnya, menginstal software tracker pada laptop melalui link berikut ini yang kami cantumkan. Yang ketiga, membuat video sesuai dengan tutorial video yang diberikan pada link yang kami cantumkan sebelumnya. Yang keempat, melakukan analisis objek pada software tracker untuk mengetahui hubungan antara waktu T dengan ketinggian sumbu Y maupun sumbu X. Selanjutnya, melakukan analisis data secara matematis melalui fitting grafik menggunakan persamaan polinomial order 2 dari data yang diperoleh saat analisis objek pada software tracker untuk menentukan percepatan gravitasi dan V0x dengan menggunakan software XL. Selanjutnya, melakukan analisis data secara matematis melalui fitting grafik menggunakan persamaan linear untuk menentukan V0y. Selanjutnya, melakukan analisis data-data untuk menentukan nilai sudut pelemparan theta dan kecepatan awal V0. Selanjutnya, mengulangi langkah 3-5 untuk objek ke-1 pada video pelemparan 2 dan 3 dan objek kedua pada video pelemparan 1 dan 3. Terima kasih. Oke, seperti biasa kita drag lagi videonya ke dalam software tracker. Nah, sebelum itu kita tentukan dulu titik mula video, ulangi benda bergerak, ya, dan kita akhirin di frame segini kayaknya udah bisa. Oke, kemudian kita kalibrasi, kita menggunakan titik objek kalibrasi ini.
penggaris. Oke. Ya, kira-kira ini sudah bisa. Kita buat di bawah. Penggaris ini kita panjangnya 0,5 meter atau 50 cm. Kemudian kita langsung track, kita buat poin ini ya, kita tentuin tengah, langsung kita search secara otomatis. Yap. Oke, ini kita buat di sini saja. Yap. Oke, sudah siap. Kemudian kita pindahkan, lalu kita select all, baru kita pindahkan ke Excel. Karena tadi dah kita pindahkan kolom Y-nya, langsung aja kita blok, kita buat di grafik. Kita cari ya, ini trendline, jangan lupa diubah polinomial order 2, kemudian kita centang-centang dan oke, ini udah keluar. Nah, kemudian kita langsung masukkan rumusnya. H itu kan sama dengan kali T selagi T pangkat 2. Oke. Kemudian langsung kita buat gravitasinya. Nah, ini kita sesuaikan dengan koefisien X kuadratnya, yaitu 6. Nah, makanya dapat 12. Mungkin ada kesalahan di data. Makasih. Tujuan diadakan percobaan gerak jatuh bebas yaitu untuk menentukan percepatan gravitasi bola atau benda pada gerak jatuh bebas di titik tertentu dengan variasi ketinggian dengan menggunakan software tracker dan Mr. Excel. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah yang pertama, bola pink sebagai objek yang akan dianalisis. Yang kedua, mainan hijau sebagai objek kedua yang akan dianalisis. Yang ketiga, batu sebagai objek ketiga yang akan dianalisis. Yang keempat, laptop, alat untuk menginstal software. Yang kelima, kami membutuhkan kamera, merekam objek yang akan dianalisis. Yang keenam, aplikasi tracker, aplikasi untuk menganalisis objek. Yang ketujuh, mistar 30 cm, alat untuk menunjukkan skala. Yang kedelapan, aplikasi Mr. Excel, aplikasi untuk menganalisis secara matematis. Oke, seperti biasa kita input dulu videonya ke tracker. Nah, ini videonya masih belum di rotate, kita rotate terlebih dahulu. Kita buat min 90. Nah, sudah normal. Kemudian kita kalibrasi. Ini menggunakan penggaris panjang 30 cm, maka kita ubah 0,3 meter. Kemudian kita buat titik absisnya, titik absis X dan Y kita sesuaikan dengan oh ya, jangan lupa buat tentukan di mana awal benda bergerak dan di frame mana benda terakhir. Nah, oke, kita pilih di sini. Kemudian kita buat di sini. Yap, oke, sudah mantap. Kita langsung kita track, kita buat point mesh-nya, kita buat di tengah, baru kita search secara otomatis. Oke, ini ada kendala sedikit, kita save lagi. Ini kita buat di sini. Oke, di sini. Oke, langsung kita dapatkan datanya, kita copy, langsung kita pindahkan. Oh ya, ini jangan lupa dipindahkan ya, tabel X dan Y. Kemudian kita copy,
kita pindahkan ke Excel. Langsung kita buat grafik, kita pilih yang ini. Oke, langsung kita add trend line. Jangan lupa buat polinomial centang. Oke, sip. Kita drag ke sini. Kita masukkan rumusnya, yaitu kali T pangkat 2. Oke. Ini seperti biasa, G adalah koefisien X kuadrat, yaitu sebesar. Nah, mungkin ada kesalahan di pemilihan video dan lain-lain. Oke, terima kasih. Itu saja, sekian dari kelompok kita. Apabila ada yang salah, mohon maaf. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.